pelupuk malam yang tak bertepi, aku menanggalkan jubah diri, daging tulang dan nama yang fana. Ku buang ke tungku api semesta. Tak ada lagi aku, tak ada lagi dia, hanya sunyi yang merayap di sela doa. Cermin retak di dadaku kini pecah, memantulkan cahaya yang tak pernah lelah. Aku adalah debu yang merindukan badai. Aku adalah sungai yang ingin usai di pantai. Tariklah aku dari penjara raga hingga batas antara kita tiada tersisa. Rasuki nafasku, wahai yang tak terjamah kata. Jadilah penglihatan di balik butanya mata. Leburkan getaran ini ke dalam keheninganmu, hingga tak ada lagi dinding yang menyebutku aku. Hanya putih yang melahap seluruh warna. Ku cari kau di bait-bait suci dan menara. Ternyata kau adalah mata yang sedang membaca. Ku cari kau di pengembaraan yang jauh merantau. Ternyata kau adalah langkah yang tak pernah lampau. Kini aku diam, membiarkan engkau yang bergerak, menghancurkan cermin hingga tak ada lagi jarak. Bukan di langit, bukan di bumi, kau bersemayam di denyut nadi yang sunyi. Saat ku sebut namamu, suaraku pun sirna, sebab lidahku telah menjadi lidahmu jua. Bagaikan gula yang karam di dalam air, tiada jejak yang bisa kembali menyisir. Rasuki nafasku, wahai yang tak terjamah kata. Jadilah penglihatan di balik butanya mata. Leburkan getaran ini ke dalam keheninganmu, hingga tak ada lagi dinding yang menyebutku aku. Hanya putih yang melahap seluruh warna. Di sini waktu telah melipat dirinya sendiri menjadi titik yang tak punya dimensi kiri dan kanan. Aku melangkah keluar dari kulit peristiwa, menuju hamparan yang tak mengenal siang maupun peristiwa. Bukan lagi mencarimu, sebab mencari adalah jarak, dan jarak adalah dusta yang harus retak.
yang melahap seluruh warna. Di bawah skala Planck, di mana ruang dan waktu runtuh, aku meluruhkan masa, membiarkan raga ini tak utuh. Aku bukan lagi materi yang terikat hukum Newton. Aku adalah probabilitas, sekumpulan cahaya dan foton. Tarik aku dari gravitasi ego yang melengkungkan cahaya Menuju titik nol, di mana seluruh dimensi tak lagi berdaya. Ku perhatikan nebula yang lahir dari ledakan sunyi. Ternyata itu adalah nafasmu yang sedang berekspansi. Aku bukan debu bintang yang tersesat di ruang hampa. Aku adalah atommu yang sedang pulang ke pusat purba. Tak ada lagi di sini atau di sana dalam non-lokalitas. Sebab seluruh semesta adalah lembaran dari satu identitas. Di jantung singularitas, waktu hanyalah sebuah sajak yang usai. Aku melucuti masa, membiarkan tubuhku terai menjadi sunyi. Aku bukan lagi materi yang memahat bumi, hanya sekumpulan probabilitas yang merindukan pembenaranmu. Tariklah aku melampaui cakrawala peristiwa, di mana gravitasi rindu melengkungkan segala duka. Rasuki nafasku hingga nafas adalah ketunggalan, di mana yang bernafas dan yang memberi nafas tak lagi berjarak. Rasuki nafasku, wahai yang tak terjamah kata, jadilah penglihatan di balik butanya mata. Leburkan getaran ini ke dalam keheninganmu, hingga tak ada lagi dinding yang berjemur kuatku, hanya putih yang melahap seluruh warna. Rasuki nafasku, wahai medan energi yang tak bertepi. Susun ulang atomku menjadi bait-bait sunyi yang abadi. Hancurkan entropi nasibku, leburkan aku dalam harmonimu, hingga tak ada lagi sela di antara aku dan adamu. Aku menguap menjadi cahaya yang tak lagi punya bayar. Bukan sembarang peta, tapi peta yang super dalam, yang bisa nyambungin fisika modern sama mistisisme kuno. Nah, kali ini kita bakal bedah Rasuki Nafasku, bukan cuma sebagai lirik, tapi sebagai peta kosmologis yang nuntun kita dalam sebuah perjalanan kesadaran. Oke, kita langsung mulai dari kalimat yang paling bikin kaget dari lagu ini. Kalimat yang seolah-olah ngerobohin dinding antara lagunya dan kita yang dengerin. Ini tuh bukan sekedar puisi, ini pertanyaan langsung buat kita semua. Siapakah kau yang sebenarnya dia cari? Dan siapa mata yang sekarang lagi baca tulisan ini? Nah, ini dia pertanyaan intinya.
Apakah kita lagi nikmatin indahnya kata-kata aja, atau kita justru lagi berhadapan sama deskripsi realitas yang paling fundamental? Sebentar lagi kita bakal lihat betapa miripnya dua dunia yang kelihatannya beda banget ini. Perjalanan kita dimulai dari babak pertama lagu ini. Ini soal nolak konsep diri yang kaku, yang padat, yang klasik. Lalu pindah ke sebuah realitas kuantum yang lebih cair, yang penuh sama kemungkinan. Intinya, ini adalah proses melepaskan identitas kita. Yang bikin takjub tuh gimana dua tradisi yang umurnya beda ribuan tahun bisa sampai ke kesimpulan yang sama persis. Mistisisme bilang, identitas kita, nama, tubuh, sejarah kita, itu cuma ilusi. Di sisi lain, fisika kuantum ngebuktiin kalau materi itu sendiri sebenarnya nggak padat. Jadi dua-duanya sama-sama bilang kalau apa yang kita anggap nyata itu pada dasarnya jauh lebih dalam dan nggak berbentuk. Lagu ini cerdas banget ngegambarin proses ini jadi 3 langkah yang jelas. Pertama, ego kita itu kayak sistem klasik. Sesuatu yang punya nama, punya bentuk, ya daging dan tulang ini. Terus lirik dibuang ke tungku api semesta, itu adalah proses peleburannya, dekoherensi namanya. Hasilnya, kesadaran kita nggak lagi terkurung di satu titik, tapi jadi kayak sebuah medan kemungkinan, persis kayak di dunia kuantum. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya. Setelah diri yang solid tadi mulai luruh, ada satu lagi tembok yang harus dirobohkan. Tembok pemisah antara aku yang melihat dan apa yang dilihat. Tapi sebelum itu, kita perlu paham satu konsep kunci dari fisika, efek pengamat atau observer effect. Gampangnya gini, di dunia kuantum nggak ada yang namanya pengamatan pasif. Setiap kali kita ngamatin sesuatu, tindakan kita mengamati itu sendiri ikut ngebentuk realitas yang kita lihat. Artinya, pengamat dan yang diamati itu ya satu paket, nggak bisa dipisahin. Nah, lirik cermin retak di dadaku kini pecah. Itu deskripsi puitis yang pas banget buat ngejelasin efek pengamat ini. Coba bayangin, cermin di dada itu kan ego kita, yang mantulin dunia seakan-akan terpisah dari kita. Nah, pas cermin itu pecah, pantulannya hilang. Nggak ada lagi aku di sini dan dunia di sana. Yang ada cuma satu sistem yang utuh. Dan di sini kita ketemu lagi paralel yang luar biasa. Di tradisi Sufi ada konsep namanya ittihad atau penyatuan. Puncaknya itu kesadaran bahwa Tuhan itu bukan dilihat, tapi melihat melalui kita. Diri kita sebagai pengamat yang misah itu hilang. Ini kan konsepnya sama persis sama efek pengamat, di mana pemisahan subjek-objek itu runtuh. Dua-duanya ngomongin hal yang sama, runtuhnya dualitas. Sekarang kita masuk ke jantung dari lagu ini, bagian refnya. Kita bakal bongkar gimana lirik yang kedengarannya puitis banget ini ternyata punya landasan ilmiah yang kuat buat ngejelasin soal realitas yang menyatu. Kuncinya ada di konsep superposisi. Bayangin deh, sebuah partikel bisa ada di banyak tempat atau punya banyak wujud dalam waktu yang bersamaan. Nah, itulah superposisi. Sebuah keadaan di mana semua kemungkinan masih ada sebelum realitas dipaksa milih satu gara-gara kita amati. Coba perhatiin baik-baik kalimat kunci ini. Kata putih di sini itu bukan berarti kosong atau nggak ada warna. Justru sebaliknya, putih itu adalah kepenuhan, totalitas dari semua kemungkinan warna yang ada. Nah, ilustrasi ini pas banget buat ngejelasinnya. Kalau tiap warna itu adalah identitas yang terpisah, ada aku, kamu, pohon, batu, maka cahaya putih itu adalah keadaan di mana semua identitas itu melebur lagi jadi satu potensi utuh. Bukan hilang ya, tapi terlahap dalam sebuah kesatuan yang lebih besar. Sama kayak semua warna pelangi itu sebenarnya udah ada di dalam seberkas cahaya putih. Oke, sekarang kita nyelam lebih dalam lagi, ke bagian lagu yang paling abstrak. Di sini, perjalanannya udah ngelewatin realitas fisik. Kita masuk ke struktur dasar dari keberadaan itu sendiri. Coba kita resapi kalimat ini. Lirik ini bilang kalau tindakan mencari itu sendiri malah menciptakan ilusi pemisahan. Seolah-olah ada si pencari di sini dan yang dicari di sana. Padahal justru jarak itulah ilusi yang harus dihancurkan. Nah, di sini lagunya pakai metafora yang kuat banget dari fisika, singularitas. Kayak di pusat black hole di mana hukum fisika udah nggak berlaku, ada juga sebuah titik nol ego dalam kesadaran kita, di mana konsep diri dan identitas udah nggak bisa bertahan lagi. Ini semacam point of no return buat si ego. Dan sampailah kita di kesimpulan akhir dari perjalanan ini. Momen di mana bahasa dan semua dualitas akhirnya runtuh, jadi satu realitas tunggal yang nggak bisa lagi diungkapin pakai kata-kata. Perjalanannya ditutup dengan kalimat, tiada aku, tiada engkau. Ini adalah penghancuran total. Bukan cuma aku atau ego kita yang lenyap, tapi engkau,
konsep tentang Tuhan sebagai sesuatu yang terpisah di luar sana, itu juga ikut lenyap. Kerangka subjek-objek runtuh total. Lalu apa yang tersisa? Cuma satu kata. Hanya ada. Ini adalah realitas sebelum ada kata ganti. Bukan aku ada atau engkau ada, tapi cuma ada. Keberadaan murni. Kalau di fisika mungkin ini disebut medan kuantum fundamental, kalau di mistisisme sufi ini disebut al-haq atau kebenaran yang mutlak. Jadi, kalau kita rangkum, seluruh lagu ini itu sebenarnya sebuah cerita kosmik. Ego kita itu ibarat partikel, sebuah titik kecil. Kesadaran adalah medan luas tempat partikel itu muncul. Terus, cinta adalah gaya fundamental yang narik partikel itu buat balik lagi, melebur ke medannya. Dan puncaknya, realitas itu sendiri adalah si medan yang lagi mengamati dirinya sendiri melalui partikel-partikel itu. Dan ini ngelempar kita balik ke titik awal. Kalau tadi liriknya bilang kau adalah mata yang sedang membaca, berarti pertanyaan terakhir dari lagu ini sebenarnya bukan buat si penyanyi, tapi buat kita, buat Anda. Kalau realitas adalah sebuah medan yang mengamati dirinya sendiri, lalu siapakah aku yang sedang mendengarkan ini sekarang?